Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi nih, hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa pastinya. Temanya adalah work hard atau pray hard. Wih, Masya Allah, luar biasa. Apa artinya Ustadz Maulana? Bekerja keras atau berdoa lebih keras. Bahasa Inggrisnya? Work hard atau pray hard. Pray hard. Iya, iya. Ini Ustadz Maulana, ini saya lanjut lagi nih ya. Apakah bekerja keras, pertanyaan sebelum iklan. Iya. Ya, Yang saya jawab rahasia kan? Iya, rahasia. Itu orang kerja keras itu ciri-cirinya orang beriman. Apa memang seperti itu Ustadz Maulana? Ya, baik. Kenapa rahasia jawabannya? Kenapa saya rahasiakan? Karena panjang pembahasannya. Oh gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita dipertemukan di Islami Twinda untuk lebih banyak belajar agar atas apa yang kita kerjakan nanti tidak sia-sia atau tidak terjadi penyesalan. Ingat, orang yang bekerja dengan mempersiapkan itu jauh lebih, maaf saya katakan, lebih sukses dibanding orang yang bekerja tapi tidak ada persiapan. Bisa jadi dia akan timbul penyesalan. Makanya untuk itu saya izin dulu kepada Habib dan Ustaz Sam dan semuanya guru-guru yang nonton Islam Twinda tanpa menggurui. Bahwa ciri-ciri orang beriman itu salah satunya adalah bekerja keras. Bukan hanya tinggal diam. Coba lihat, para pedagang di pasar itu bentuk keyakinannya luar biasa. Para penjajah jualan yang menjajakan jualannya jalan berkilo-kilo. Itu keyakinan luar biasa bahwa hari itu ada rezekinya. Amin. Pernah lihat gak tukang kebun yang cuma bermodalkan ada cangkul, ada sapu, terus ada dia jalan. Dia cari siapa yang kebunnya mau dibaikin sama dia. Dipanggil, dipanggil. Iya. Ya Allah. Pak. Ini Pak, Bapak yang suka rapiin taman ya? Oh iya betul Bu gitu. Itu keyakinannya luar biasa. Keyakinannya luar biasa. Berjalan tukang Sol paku. Sol patok. Yang tukang perbaikin kompor. Itu saya yakin mereka punya keyakinan yang luar biasa. Maka ciri orang beriman seperti itu. Yakin, aku kerja aja. Persoalan ada atau tidak hari ini tidak ada urusan. Persoalan ibadah saya diterima atau tidak itu tidak ada urusan. Yang penting saya ibadah saja. Maka makna keimanan itu adalah keyakinan. Ada keyakinan. Maka usaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai hasil. Mohon maaf ya, kalau mau Allah langsung aja kita diciptakan masuk surga aja semua. Udah selesai itu. Tapi Allah menginginkan menghidupkan kita berada di bumi ini untuk mau mengetahui siapa yang terbaik di antara kita. Siapa yang lebih berkualitas. Muslim, mukmin, mutakin, muhlis, istiqomah. Itu deretan naik. Karena ada apa? Adanya keyakinan. Maka milikilah keyakinan. Siapapun harus memiliki keyakinan. Dari setiap usaha kita harus ada keyakinan. Iya, mohon maaf. Kalau ada orang takut nanti merugi. Oh. Jangan harap bisa berhasil tuh. Ayo. Tidak ada salahnya kita berusaha. Yang menemukan lampu pijar itu ratusan kali balon itu meletus. Dia bikin lagi. Tidak semudah itu yang kita kira. Tapi nikmatnya luar biasa. Iya. Thomas Alva Edison. Itu luar biasa penemu lampu pijar. Tidak gampang itu. Ada namanya karakter orang yang kuat itu berharap tapi dia berbuat. Bukan berharap aja tinggal. Ya Allah turunkan rezekimu. Jatuh tuh mobil. Tapi tidak keluar. Jatuh mobilnya. Apanya? Ketiban dia. Aku pengen mobil tapi gak kerja. Jatuh mobil dikasih pus. Untung bagus kalau mobil yang jatuh. Kotoran cicak yang jatuh. Jadi harus berusaha. Iya gitu. Kata Sayyidina Umar, apa ini? Pagi-pagi berdoa. Ambil tongkatnya. Hei pergi cari nafkah.
Tidak tinggal diam kita Iya. duduk. Harus ada usaha. Betul. Mau kaya? Mau. Mau kaya? Mau. Usaha. Bener. Mau pintar? Bener. Mau dong. Belajar. Bener. Ada anak-anak nanya saya, bagaimana caranya supaya ranking 1? Baca ini. Apa yang dibaca? Bacalah buku. Iya benar. Kalau nggak baca buku gimana mau pinter gitu. Jadi segala sesuatunya pasti ada kerja kerasnya di balik itu. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, yang namanya manusia ini pasti senang ya dan bahagia kalau melakukan sesuatu apa yang kita sukai. Tapi banyak juga di luar sana nih yang melakukan sesuatu pekerjaan, tapi sebenarnya karena terpaksa oleh keadaan. Ada yang bilang, terus bagaimana kalau seandainya saya udah kerja keras, udah ibadah gitu, tapi keadaan ekonominya tuh nggak naik-naik juga. Tapi nggak juga menemukan namanya kebahagiaan. Ada juga orang yang ibadahnya mungkin nggak menikmati, tapi kayaknya rezekinya baik-baik aja. Nah ini bagaimana nih Ustaz Syam nih? Mohon izin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali guruku Habib Usman, Ustaz Maulana Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh perjuang nafkah yang sedang prepare siap-siap untuk keluar rumah demi mencari dan memberi nafkah terhadap keluarganya, dan insya Allah itu semua bernilai ibadah. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Fa idza faraghta fansab." Dalam surah Al-Insyirah disebutkan, "Fa idza faraghta fansab." Selesai satu ibadah menuju ibadah yang lainnya. Selesai satu ibadah menuju ibadah lainnya. Subhanallah. Habis sholat subuh nonton Islam itu indah, ibadah. Habis nonton Islam itu indah, sarapan ibadah. Kalau mau makan baca bismillah, selesai makan alhamdulillah, makannya bernilai ibadah. Keluar rumah melangkahkan kaki niat mencari nafkah untuk keluarga adalah ibadah. Keluar rumah bismillahi tawakkaltu ala Allah, maka dia adalah ibadah. Masuk rumah bismillahi kharajna bismillahi walajna, itu adalah ibadah. Maka subhanallah, seorang muslim, seorang mukmin, dia hanya terlepas dari satu ibadah menuju ibadah yang lainnya. Tidak pernah terlepas daripada ibadah. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana jikalau dia menjalankan suatu profesi atau pekerjaan yang karena terpaksa saja? Maka subhanallah, bagaimana caranya agar dia bisa bahagia? Yang pertama, kurangi standar kebahagiaan. Bahagia itu simpel sebenarnya, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Bahagianya anak sekolah pas libur. Bahagianya pekerja yang Senin sampai Jumat, pas hari Sabtu udah bahagia. Yang penting dapat hari Sabtu aja. Bahagianya seseorang itu ya pas selesai. Udah, itu sekedar bahagia saja. Tapi orang beriman bukan bahagia yang dikejar. Coba lihat apa kata Al-Quran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Allah katakan dalam Al-Quran, ketahuilah kehidupan di dunia, orang-orang yang mencari kebahagiaan, dunia itu singkat. La'ib, dunia itu hanyalah permainan. Gak ada game yang gak ada game overnya. Yang namanya permainan pasti ada game overnya. Dan yang namanya permainan pasti kita bosen. Anak kecil main dulu, main ini udah bahagia. Sekarang butuh main yang pakai kuota. Nanti butuh lagi main yang layarnya gede. Subhanallah, pasti ada game overnya. Setelah itu la'ibu walahun, pertunjukan. Sebagus-bagusnya sinetron It's My Dream Not Hers, itu pasti kita bosan-bosan juga. Pasti kita cari series yang lainnya lagi. Subhanallah. Sebuming-bumingnya suatu serial, pasti kita cari serial yang lainnya. Subhanallah. Maka setelah itu wazinatun, ada orang yang bahagia karena berhias, tapi pulang ngapus juga makeup remover, dia remove makeupnya. Subhanallah, nggak ada orang yang bertahan dengan makeupnya seterusnya. Kemudian watafakhurum bainakum, berbangga-bangga dengan pangkat di antara kalian. Ya S1 ketemu dengan lulusan SMA, bangga S1. Tapi S1 ketemu dengan S2, subhanallah langsung gak bangga lagi. Gak abadi. Ya watakatsirun fil amwali wal aulad, berbanyak-banyak harta. Ada orang bahagia banyak hartanya. Ternyata di atas sultan masih ada sultan. Di atas langit masih ada langit. Maka tidak akan ada habisnya jikalau hanya mengejar kebahagiaan. Maka apa yang dikejar ketika kita bekerja agar lebih merasakan ketenangan, kejarlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang pencari nafkah ketika keluar rumahnya, maka anggap dirinya sedang beribadah. Niatkan karena ingin memberi nafkah kepada keluarga, keluar dengan bismillah, selesaikan dengan alhamdulillah, maka yang dikejar bukan lagi kebahagiaan, tapi yang dikejar adalah kesuksesan
kebahagiaan dunia akhirat, suksesnya ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sukses bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dipertanyakan istri yang engkau nikahi, anak-anak yang engkau lahirkan, bagaimana engkau menafkahinya. Maka pekerjaan itu dianggap ibadah, insya Allah itu akan membuat kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi bicara masalah kebahagiaan itu ya tergantung bagaimana kita Beda-beda. ngelihatnya. Ya Betul. beda-beda, setiap orang punya kebahagiaan. Siap. Kalau yang penting sih sebenarnya lebih kepada rasa syukur ya. Betul. Dengan apa yang kita dapatkan kita bersyukur, insya Allah kayaknya rasanya tuh banyak gitu ya. Ini Dan Masya Allah. orientasinya orientasi akhirat. Bener. Nah ini kita lanjut lagi nih. Udah banyak juga pertanyaan yang masuk yang dikirimkan oleh jamaah yang ada di rumah. Waktunya kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram @david.mhs. Assalamualaikum Ustadz. Kalau misalkan lagi kerja, terus azan. Nah pas azan itu saya nggak dibolehin istirahat, sholat dulu sama atasan. Kalau begitu bagaimana Ustadz? Apakah harus nurut atasan atau pergi sholat aja? Ustadz Maulana mau dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Atas segala sesuatu kita tidak boleh langsung menjudge. Bisa jadi ini adalah mohon maaf daerah urgent. Contoh, orang lagi operasi azan. Apakah mau dihentikan operasi itu? Nanti dilanjut ya jahitnya. Pergi dulu. Nah, lihat dulu kinerjanya. Apakah ini menyangkut orang banyak? Kadang-kala kita syuting. Kalau kita hentikan dulu baru lanjut. Ini ada rapat. Dan yang klien-klien. Atau bisa jadi mohon maaf. Kita lihat dulu situasi dan kondisinya. Jadi melihat kondisi dulu. Kondisi keadaan. Orang di pesawat. Pilot itu kita lihat. Apakah harus berhenti turun dan sebagainya. Islam itu tidak seperti itu. Islam itu bisa ada namanya jama dan sebagainya. Dan saya rasa di tempat manapun susah kita dapatkan yang seperti itu. Tidak ada. Jarang. Kenapa? Ya. Jarang kita menemukan ada yang seperti itu. Jarang. Pasti ada jam-jam istirahatnya. Di jam istirahat itulah kita gunakan untuk sholat dan sebagainya. Pokoknya jangan suuzon dulu. Jangan suuzon Tapi dulu. kalau seandainya memang gak ada yang urgent terus tiba-tiba gak boleh. Takutnya Ustadz Maulana selalu ngingetin saya. Kalau misalnya kerjaan terus azan gak bisa kita berhenti takutnya gak berkah. Ya, kalau misalnya gak ada berhubungan dengan orang banyak. Semua pekerjaan ketika azan itu tidak akan berkah. Iya. Dan semua pekerjaan yang menghalangi untukmu untuk beribadah. Mungkin lebih bagus cari tempat kerja lain. Nah ini Masya Allah itu yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya Allah baik banget sih. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Rizal Nurdiansyah. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya nih. Saat ini saya sedang mengulang kesempatan dengan cara menyeimbangkan kerja keras dan ibadah yang maksimal. Setelah mengalami kegagalan pekerjaan nih. Saya juga percaya jawaban doa itu ada yang langsung dikabulkan. Dan juga ada yang ditunda. Dan juga diganti dengan yang lebih baik. Bagaimana caranya agar kita berprasangka baik akan hasilnya? Karena takut terulang kegagalan. Mohon maaf ya, mohon izin dijelaskan nih bagaimana Habib untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Tapi intinya ini udah baik sih, segala sesuatunya dia udah berpikir baik. Silakan Bib, penjelasannya lewat tausiah. Ya, khair afwan Mas Fadli, afwan Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cara berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, dia tidak takut gagal lagi. Dia harus paham dan mengerti bahwasanya kegagalan itu adalah batu loncatan untuk berada di dalam jalan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gagal hari ini, besok saya sukses. Gagal hari ini, 2 hari kemudian, sebulan kemudian, setahun kemudian saya lebih baik lagi. Gagal hari ini gak jadi masalah, masih ada hari esok. Kenapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Anna inda zanni 'abdi bi, innallaha inda zanni li 'abdi." Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Kalau Allah sudah berprasangka sesuai prasangka hambanya, ya Allah saya yakin ini adalah kudrat dan iradatmu dengan kehendak dan ridhomu. Mungkin cara ini saya nggak baik. Mungkin karena ini saya jadi telat sholatnya, ibadah yang nggak benar. Mungkin ada jalan yang terbaik lagi dari Allah. Berprasangka baik sama Allah. Ketika kita berprasangka baik sama Allah, maka Allah berprasangka sesuai prasangka kita. Semua yang terjadi di muka bumi ini, semua sudah ditentukan oleh Allah dengan qadarullah. Qadha dan qadarnya Allah. Manusia hanya menjalaninya dengan apa? Dengan ketakwaan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah keadaan dirinya sendiri.
Makanya kalau mau benar hidup itu, dekatilah orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau mau benar, hadir ke majelis ta'lim menuntut ilmunya Allah. Dan kalau mau benar, maka bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Terus apa lagi yang dilakukan? Bertaubatlah kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan berdoa kepada Allah, ya Rabb, jadikanlah aku mempunyai jalan yang terbaik di sisimu dengan mendapatkan keridhaanmu. Agar apa? Jalannya tidak gagal kembali. Kita sering berdoa, meminta kepada Allah. Oh, ya Allah, ya kan? Gimana caranya nih kita dapat nih? Kita berdoa dengan yakin sungguh-sungguh. Karena apa? Allah sangat dekat kepada kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wati da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jelas bahwasanya ketika hamba ditanya di mana Allah, Allah dekat sama kita. Allah sayang sama kita. Bahkan Allah lebih sayang, sangat sayang daripada orang tua kita. Orang tua kita sayang sama kita, sayang banget. Abah saya sayang, umi saya sayang sama kita. Tapi Allah lebih sayang daripada orang tua kita. Dan Allah lebih dekat kepada kita. Allah Tuhan, kita makhluk, kita hamba, kita hina. Minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dikabulkan kepada Allah. Ketika hamba ditanya, di mana Tuhan? Di mana Allah? Allah dekat sama kita. Kita minta sama Allah, mengikuti aturan Allah, bertakwa kepada Allah, memenuhi panggilan Allah, maka kita akan disayang sama Allah. Sama kayak orang tua. Kalau misalkan anaknya disuruhnya mau nurut, kayak Ustadz Sam, Ustadz Maulana, habis Quran, dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, bertakwa. Orang tua juga senang. Besok datang minta jajan dikasih kalau orang tuanya punya duit. Betul gak Ustadz Maulana? Benar. Kalau dia rajin, apalannya bagus, ininya bagus, sekolahnya bagus, minta dikasih. Sama ketika Allah panggil hayal salah, hayal falah, penuhi panggilan Allah, dia datang sholat, dia munajat minta ampunan kepada Allah agar berubah hidupnya lebih baik lagi. Insya Allah Allah kabulkan doanya. Bismillah. Apa sih? Aneh-aneh aja. Ada apa? Bib, kenapa? Kenapa nih? Mas Pali kenapa? Mas. Apaan Kenapa sih? ya? Enggak ini Habib Kenapa Ustadz Komat Kamit? Maulana. Ngafalin Saya nih. ini lagi bukannya Komat Kamit lagi mengumpulkan niat saya tuh buat biar kerja saya tuh jadi lebih baik, lancar, berkah. Tapi tidak segitu juga Komat Kamitnya. Emang itu kenapa? Kan saya kan lagi berdoa tapi dalam hati gitu kan. Ya Allah. Komat Kamit. Emang salah ya? Terus gimana dong Ustadz membentuk niat dalam bekerja agar sesuai dengan ajaran Islam? Bukannya asal bekerja doang sampai akhirnya gak dapat keberkahan di dalamnya gitu Ustadz. Gimana dong? Gini. Itu sebenarnya untuk mengumpulkan niat, memantapkan niat itu ada caranya. Caranya gimana Ustadz? Ada caranya. Caranya? Mau tahu caranya? Mau. Mau tahu caranya? Mau. Mau tahu? Mau. Tetap di Islam Tindah. Oh, Kita akan gitu. bahas setelah yang satu ini. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi gak boleh Komat Kamit Tapi gitu. Komat Kamit.